kita bicara perekonomian di NU itu saya belum pernah melihat yang benar-benar konkret jalan. Kenapa? Karena melanggar sunatullah. Jadi kalau sesuatu udah melanggar sunatullah itu kalau bahasa kita ini kan hukum alam. Kalau kita nabrak hukum alam itu nggak akan kejadian. Contoh, waktu kasus orang bikin 212 itu saya bilang, yuk taruhan sama saya 2 tahun bangkrut. Taruhan sama saya 2 tahun bangkrut. Kenapa? Karena melanggar sunatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. LPMNU dari dulu ya, dari zaman PB, PC, PW itu nggak ada yang pernah jalan. Jadi kalau kita bicara perekonomian di NU itu saya belum pernah melihat yang benar-benar konkret jalan. Kenapa? Karena melanggar sunatullah. Jadi kalau sesuatu udah melanggar sunatullah itu kalau bahasa kita ini kan hukum alam. Kalau kita nabrak hukum alam itu nggak akan kejadian. Contoh, waktu kasus orang bikin 212 itu saya bilang, yuk taruhan sama saya 2 tahun bangkrut. Taruhan sama saya 2 tahun bangkrut. Kenapa? Karena melanggar sunatullah. Jadi ekonomi itu atau bisnis atau apapun itu hukum alam yang sudah ada ilmu bakunya, semuanya udah tahu. Kayak tadi saya tanya, kalau Musamar jualannya 4 bulan gak jalan, jangan diteruskan. Itu udah melanggar sunatullah. Sampai teruskan tambah bablas, tambah rugi pasti. Kenapa? Dalam retail itu kan ada ilmu yang Profesor Kotler, marketing itu 4P, price, place, ya kan, price, place, promotion, ya kan, produk. Ini kalau dilawan, kalah sampai pasti hancur. Kalau nggak memenuhi 4 kriteria, karena sudah diteliti. Yuk, dulu saya punya cerita. Saya itu asal Madiun, jadi saya agak sungkan kalau dipanggil Kiai, karena Kiai itu ngomongnya sedikit, tidurnya sedikit, makannya sedikit, ya kan, duitnya juga sedikit. Ya, saya lebih senang di bawahnya Kiai aja, bagus gitu. Ya kan, dikit-dikit makan, dikit-dikit ngomong, ya kan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit duit. Gitu. Panggil saya lebih enak, saya Kiai waduh. Mungkin sambil perkenalan, saya asli Madiun, tapi besar di Makassar. Saya kuliah di Bandung, Institut Teknologi Bandung. Saya mondok di Salaf karena keluarga saya keluarga pondok, jadi saya ini Gus ketiban saja, bukan karena ilmu agamanya pintar, karena mbah saya aja Kiai. Kalau saya diikutkan sama Kiai, saya mondok di Pondok Salaf yang isinya orang wiridan. Di NU itu
ada wiritan pelaris, ada sampai tokonya sepi kayak wiritan laris gitu. Sampai punya utang dikasih wiritan beres, banyak gitu ya. Sebenarnya ekonominya itu di situ. Ya, saya punya kafe, saya punya pesantren di Semarang namanya Pesantren Surokami. Itu juga ada kafenya. Saya ada juga sama-sama di Medium itu punya Riyadul Jannah, kita punya santri, kita punya siswa. Itu nggak ada pekerjaan, nggak ada usahanya. Tapi omsetnya itu 100 juta per bulan. Omsetnya, jadi nggak ada usahanya. Itu orang nyumbang, 100 juta per bulan. Itu orang usaha, itu orang nyumbang. Itu bisnis saya itu. Terus goib. Goib. Di sumbangan soalnya. Jadi kalau pertama tadi kita, kenapa 212 itu mati? Karena dia melanggar hukum Allah. Yang namanya orang jualan kira-kira apa? Ya tadi 4 kita. Kalau masuk ke supermarketnya, kenapa kalau rokok ditaruh di depan? Benar. Itu ada hitung-hitungannya semua. Kenapa rokok taruh di depan? Masuk tak ketemu minyak goreng, nyamping sedikit es krim, ya kan? Mainan anak-anak ditaruh di kasir. Itu semua ada hitungannya semua. Sampai saya buka seperti Indomaret, tata cara meletakkan salah. Ada produk yang must to have. Hampir masuk ke satu minimarket, ada website yang enggak ada, sudah dianggap tidak lengkap. Itu ada produk-produk yang saking brandnya kuat, Deco, Sampurna, Indomie goreng itu kalau enggak ada, sampai di toko itu enggak ada, jangan harap customer balik. Wah, dianggap tak lengkap. Indomie lah kebetulan itu warung apa? 212 satu membuat tagline, beli sini khusus muslim. Itu aja udah susah. Udah muslim harus afiliasi politik tertentu. Itu udah susah lagi. Marketnya tersegmen lagi. Maupun kita bilang, ayo beli di sini, nanti sama. Tagline-nya dengan 212. Oleh Sofian itu. Gua sambil marah-marah. Mana yang umat Islam? Kenapa beli di toko yang sebelah? Kenapa nggak beli di sini? Di sini kalau dikit. Ada sumbangannya. Kebetulan ngamuk. Ini udah melanggar hukum alam juga ya. Iya. Jadi kalau satu program jalannya terusin ternyata nggak jalan, jangan diterusin. Itu sudah Gusti Allah sudah ngasih apa ya? Ngasih info. Kan nggak jalan kan? Sudah berhenti sampai situ. Seperti kita bilang, saya jualan gado-gado, nasi uduk di sini. Mungkin lokasinya sepi, pasar di situ. Nah itu kenapa? Karena Indomaret, Alfamart itu. Orang contohnya saya kemarin itu mau beli franchise-nya kopi kenangan. Ditelepon, sudah tutup Pak, tidak buka lagi. Saya ngejar, saya bayarlah. Nggak bisa Pak, udah tutup. Saya kejar Jiwa, karena saya ada kantor, ruko di atas saya pakai kantor. Mungkin nanti jadi pakai kantor teman-teman. Bawahnya kosong. Mau tak buat kafe. Tak lihat brand-brand yang bagus kan. Janji Jiwa. Lah, baca-baca. Janji Jiwa itu nolak. Sudah Pak, tutup kita franchise. Diuber, sampai beli customer angel, dia diuber customer, tutup. Karena tadi dia melaksanakan perintah Allah. Syariat Allah itu sunatullah. Jadi balik lagi kalau kita mau melakukan apapun, kita harus dengan syariat. Syariat itu kadang-kadang kita pahami sebagai hukum-hukum. Bukan itu. Allah itu kalau orang berbuat ini sunatullah begini. Orang berbuat baik akan dapat kebaikan. Nah, orang nipu sampai akan ditipu. Orang punya niat baik, hasilnya baik itu nggak boleh. Tapi kalau sudah
niatnya nggak baik, sampai terus pasti nggak baik. Dodolan barang biar laku itu ada sunatullahnya. Bener kan? Ini ya, sampai bisa jual harga kopi 70.000 satu cangkir. Iya bisa. Salah orang Inggris. Ya, Starbucks apa? Saya beli ke Starbucks itu 60.000 70.000 rame. Karena ada apa? Karena dia mengikuti sunatullah, mengikuti aturan main hukum Allah. Oh, sing digolek iki wong nongkrong tuku kopi. Sing digolek instrumen. Mau bayar 70.000 atas ada wifi, apa salah? Nah, itu yang pertama. Kenapa saya bicara sunatullah? NU dan ekonomi sunatullah karena siapa? NU itu adalah jamiah keagamaan. Lembaga ekonomi sebaiknya saya salah itu merangkul pengusaha yang jadi, merangkul pengusaha yang jadi, membuka jaringan antar pengusaha itu. Bukan sampai coba bikin lagi. Sunatullahnya usaha itu 4 tahun rugi. Saya di bisnis 15 tahun. Saya coba usaha agrobisnis itu tahun 2018. Sekarang kita masih utang 3 miliar. Masih rugi. Tapi lumayan udah bisa gaji. Kantornya jalan, punya karyawan. Kita tahu untung, rugi. Karena kita belajar dari kesalahan. Saya mengembangkan ekonomi di NU tanpa label NU. Satu, kelemahan pertama adalah NU itu adalah organisasi voluntary. Voluntary ya, sukarela. Pak Agus Salim, Pak Abi datang rapat. Ini namanya sukarela ya. Ya ada waktu ya alhamdulillah. Ya, nggak ada waktu ya nyuwun sewu kan itu ya. Mau jenenge sukarela. Bisnis tidak bisa pakai sukarela. Saya di MWC, di Bodeh, Pemalang, pembendahara itu saya gaji, jadi pegawai. Saya bikin PT pegawai, saya gaji bulan. Kalau nggak gitu nggak bisa turun. Pegawai kerja. Alhamdulillah kita bikin koperasi kemarin tumpeng pertama kita omset 3,5 miliar. Persis kayak begitu. Muslimat minjem masih pinjaman 2 juta, dan bikin nasi uduk, ada bikin nasi pecel, balik, sudah modal. Nah, jadi menurut saya kalau teman-teman satu secara hukum tadi saya lihat, wah ini bikin yayasan, nanti tiap pengurus baru bikin yayasan, tantangannya beda. Makanya saya juga punya yayasan. Ini saya punya yayasan karena apa? Yayasan itu milik saya, maksudnya milik dengan beberapa teman pribadi. Kenapa? Kalaupun nanti kita juga udah ganti NU itu masih jalan. Tapi kalau pas di NU masih dipakai, itu aja. Tiap hari bikin yayasan. Di CNU tiap perusahaan baru bikin rekening baru. Jadi saya coba melihat bahwa yuk kita kumpul secara berdiri pribadi sampean mau usaha. Jadi hukum alamnya itu 3, ability, opportunity, capital. Nggak pernah dibalik. Soal bilang jangan pernah dibalik. Kemampuan, peluang, dan kalau saya cari kasih modal dulu pasti hilang. Ability-nya apa orang ini? Terus ini soal masak rendang. Kalau dia panganan rendangnya enak, mesti ada peluang, opportunity kan. Apapun itu pasti ability itu memunculkan peluang, apapun itu. Guru saya itu tukang suhu, diem aja peluangnya ada. Ya kan? Oh ini Abdurrahman ini suhunya mandi, ada di mana? Datang. Ya ini
anak saya disuruh ya. Opportunity ada ya kan. Nah, nanti ada yang modalin, wah ini kan butuh santri, waktu itu saya minta tolong dibangunkan pondok sini, bangun sama orang. Hukum, bahkan di NU ekonomi itu hukum alam juga. Kiai-kiai besar itu kan nggak nyari uang, tapi dia punya kemampuan memunculkan peluang, ada yang modalin. Jadi modal satu yang terakhir ketika opportunity-nya real, peluangnya real. Nah, mulailah sekarang kita coba permodalan itu banyak banget. Modal itu banyak banget. Karena kan ada zamannya startup ya. Ya kan? Startup itu kan beli modal. Nanti saya jelaskan itu lebih gila lagi karena nggak ada return of investment buat si pemilik. Nah, jadi sekarang coba yang tadi coba dievaluasi. MLM kayak gini nih, atau modal sembako drop-dropan ini jangan. Nah, enggak, jangan sampai terusan. Habis waktu, nggak akan bisa bersaing dengan yang sudah eksis. Karena kita bersaing dengan yang sudah eksis. Ibarat kita ini Persija lawan MU, ibarat kita ini tim nasional Indonesia bertanding dengan tim Brasil. Sakit kalah lah, sampai jenius pinter kok piye, peluang yang menang itu kecil. Nah, saya dulu waktu kuliah itu ada namanya, saya kuliah di manajemen MBA, itu ada namanya Blue Ocean Strategy. Jadi ada namanya Red Ocean, pantai yang merah dan pantai yang biru. Orang itu lagi cari pantai yang biru, yang sepi kompetisi. Dodolan itu aja golek sing serame. Serame itu seruat, kompetisi ini sama karuan. Ya kan, marginnya sudah kecil. Sikut-sikutannya berat. Sampai masuk ke situ, ini ada kenik Ramadjati Jatim. Sampai dodolan masuk langsung pasar Ramadjati yang satu polotan, pangkot-pangkotan jualan beras. Kita masuk di bisnis itu. Kalah sampai mereka udah bertahun-tahun di situ, sudah tahu sunatullahnya, ya kita masih gerambian gitu kan, baru lempar beras. Ini berasnya NU, harga berapa? 12.000 karena kita pengen ngambil untung 1.000. Oh di sana dihajar langsung 10.000. Ya. Tapi kan sampai pakai NU, 12 NU, orang urusan itu, beras. Kalau yang murah ditukul. Orang peduli NU. Itu yang kemudian kita harus mencari yang namanya Blue Ocean, sehingga kita tidak sepi. Ojo lawan Indomaret, Alfamart itu wis menggurita. Ya, regane sampean wis gak nyucuk. Oke, boleh keluar. Tapi bagus gerobak. Sekarang gerobak kan titik-titik mana yang masih sepi. Yang itu mungkin. Kalau tadi saya tertarik market. Khususnya ada yang sudah mau eksekusi, ya kita hitung. Ini kalau saya cari modal, kita hitungan antara saya pengusaha bukan BCN dua, wah, saya dapat berapa? Saya tahu. Cari modal itu sederhana. Terus aku butuh 1 juta ya kembali kilo. Gitu tuh. Kemarin ada 2 sih di Pemalang, di Vina tetangga saya. Dia ngomong saya itu saya pinjam 100. Aswan dapat berapa kira saya? Sama jual berapa maksudnya? 10 ton Gus, berapa seminggu? Bisa share ke saya berapa? 2 juta, oke? Bisa minta ke koperasi institusi, kasih 100. Tapi kita harus ada laporannya. Nah, buat saya jual tepung, Gus jual tepung, kilo 50. Hitung lagi, itu bisa berapa? Berapa per bulan kita dapat 5 juta? Dia dapat 5 juta. Itu aja, murah guys. Jadi jangan teknik video, mau teknik diskusi, itu paling senang diskusi. Pintar-pintar. Saya sendiri tanya saya di NU di struktur itu sering dibilang. Kenapa? Karena keruwetan administrasi yang kita ciptakan sendiri. Saya bahas di situ. Cuma karena Pak Haji meninggal ya saya diminta masuk. Ayo
Saya pertama kali ngomong pertama, ini nanti tak atur ala perusahaan mau nggak mau. Mana tuh nanti beli pegawai ya? Ya itu. Udah gini-gini gue tuh. Udah gini. Tapi seneng kan? Tiap minggu tak makan. Ya, bisa makan di hotel Aston, di hotel ini seneng ngurus. Tinggal LPO yang belum pernah jadi. Iya, nanti ajak makan. Ya, intinya adalah gini. Saya pengen LPNU menciptakan saya dulu. Ya kan? Tadi yang paling real Ibu juga. Kalau memang satu gerobak, saya secara pribadi aja tempelan LPM sama monggo. Hukum alam. Ada nggak yang nggak tertarik duit ini? Itu kau no ya, nggak tertarik duit gitu. Ya, ciptakan peluang. Ayo ketemu sama saya. Sama Gus, 500 gerobak jangan 500 gerobak dulu Bu. 10 gerobak berani nggak? 50 juta. Hitungannya gimana? Itu kan? Itu aja dulu. Gerobak aja 5. Iya, mulai 10, betul kan? 50 juta, untungnya berapa? Saya dapat berapa, ibu dapat berapa, organisasi dapat berapa? Gitu kan? Lek baru siapa yang nunggu? Yang nanggung, kan gitu kan? Saya tidak. Kita pakai sistemnya macam-macam. Apakah sistem saya adalah makan tenaga apa bayar semua? Ya, kan mungkin harus 5 juta, 5 juta. Dijual batu bata itu, dapatlah 10 juta. Ya kan? Dipotong biaya operasional dia selama beli batu bata 5 juta. Terus sisa 5 juta bagi 2 paruh sistem. 2,5. Terus saya ketika tawar, waduh gue seriba Pak, ini loh kan. Saya tak kasih panjang 10 juta.